Jadi lo Nggak ada. tidak curiga sama sekali bahwa Nggak, ini sumpah, adalah nggak perusahaan yang nge-hire buat bisnis judi online. Karena biasanya kan kalau misalkan lu rekrutmen gitu, abis ditanya gitu, dia tuh kayak ya ngasih pertanyaan-pertanyaan lanjutan lah, atau dia ngasih tahu job desk-nya gitu ya. Ini tuh dia langsung bilang, oke mas, sekarang kita bakal ngasih tahu gaji dan benefitnya kerja di sini. Langsung gitu. di momen teleponan itu? Langsung. Oke. Dia awalnya cuma bilang relocation ke luar negeri doang. Oke. Di momen Belum ini. nyebutin negaranya. Belum nyebutin negaranya. Oke. Relocation ke luar negeri, terus abis itu karena ini aku lagi ya mau ngasih tahu juga sama Kak Edo bahwa kita tuh bisa nge-custom label untuk salah satu platform di mana tempat-tempat Orang mencari, pansos akan kerjaannya. Ya kan? orang cari kerja. Enggak, sekarang tuh lebih ke orang arahnya pansos buat pekerjaan yang dimiliki atau pansos karena dia nggak punya kerjaan. Lebih ke situ sekarang. Tapi sebenarnya ya itu adalah satu platform yang menurut aku cukup oke untuk ngepoin seseorang. Oh SMA-nya, walaupun mungkin SMA nggak semuanya ya ada taruh situ. Udah nggak di Facebook lagi ya gitu ya? Enggak. Kan ada dari SD sampai SMA kuliah iya dibikin. Sih. Tapi kan biasanya suka ada saudara-saudaranya ya, menurut aku nggak perlu tahu ya kan. Mom ini ya kan, cousin ini gitu ya sih. Benar. Karena ini mutual dan family tree ya, family tree ya. Gitu. Nah sebenarnya si Eiza nggak tuh mau kasih tahu kalau open to work itu bisa di custom sedemikian rupa, itu kan ada edisi Christmas segala macam. Jadi kayak iya tapi si kata-katanya itu tuh bisa diganti. Tapi gitu. Fungsinya sesederhana cuma custom aja. Custom aja, misalnya hashtag kayak freelancer gitu. Jadi kayak bisa lebih ngasih tahu lagi seperti apa pekerjaan yang dicari misalnya. Oh gitu, jadi nggak perlu freelancing works. Jadi misalnya. dengan ngelihat profilnya doang udah gambarnya doang, avatarnya doang bisa langsung tahu gitu ya. Gitu, atau kayak udah lama jomblo nih. Apa ini? 1, 2, 3 pulau terlampaui langsung ya. Tapi kalau kali ini kita juga akan ngobrol sama orang yang juga menggunakan platform kerja seperti itu, Detikers. Kita cari tahu kenapa beliau bisa di-hire oleh agen judi online, katakanlah seperti itu. Dia pakai custom seperti apa? Soalnya kita pengen juga ya. Karena gaji 30 juta up to. Nah, itu dia, apakah sebetulnya kayak hire aku dijamin gacor? Aku tidak tahu. Betul sekali. Ya kan? Jadi Bisa kita habis ini akan bertemu dengan, ini lucu sih labelnya di sini ya. Korban lowongan kerja palsu. Sungguh sangat random. Padahal gue tahu aja beliau bukan itu gitu. Tapi jadi atribusinya adalah korban lowongan kerja palsu. Without any further ado, ada Budi Prasetyo Harsono di sini. Halo. Mas Tio. Halo. Mas Tio, apakah iya? Welcome to Detik Sore. Gak usah, gak perlu tahu ya. Apa sih kayak how do you guys know each other? Kita satu komunitas fans Juventus. Oh, cuman hari ini jadi korban dulu. Benar. Sungguh sangat random dunia ini. Tapi gue dikabarin sama Tio kalau dia di platform cari kerja itu di hire, di reach out gitu sama si perusahaan agen judi online. Coba cerita deh yuk. Dia kayak agen judi, bukan agen sih, kayak dia punya si webnya kayaknya ya, si web judi online gitu. Jadi ceritanya tuh kebetulan lagi jobless. Oke. Shout out. Mau shout out gak? Boleh, kalau ada yang butuh digital strategis dan lain-lain. Oke. Terus jadi waktu itu ya emang udah pakai platform itu dari lama ya. Memang kalau cari kerja seringan dari situ. Walaupun banyak kan dapatnya nggak dari situ juga sih. Nggak selalu dapat dari situ. Terus abis itu ya udah, karena role-nya tuh digital strategis, social media strategis, dan konten strategis gitu. Jadi memang carinya di situ kan bisa tuh ketik keywordnya, terus cari gitu. Muncullah terus, itu. Muncul ada satu perusahaan ya kan, gue tuh apply-nya yang bener-bener, maksudnya nggak cuman itu ya, cuman maksudnya kayak yang masih nyerempet lah gitu. Terus
ada satu tuh, wih, digital strategist nih. Ya Hmm. udah, klik. Posisinya beneran digital Iya, strategist. tulisannya digital strategist. Mhm. Terus dan kan kadang ada juga tuh ya yang tempat judul itu dia ngasih nama, ada atribusi yang mirip, yang mengindikasikan kalau dia judul. Ini tuh nggak ada sama sekali, bener-bener nggak ada. Angka-angka gitu nggak Nggak ada. ada Atau angka-angka. gacor, Nggak. Bener-bener kayak cor-cor. PT bla 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 Iya, gitu. iya. Kayak Kalau apa sih kata-kata yang biasanya terafiliasi dengan judul tuh selain kata gacor apa? Pasti menang gitu atau apa gitu? Nggak usah pura-pura nggak tahu dia, lo kan main mulu. Enggak, aku judi offline, coy. Enggak dong. Enggak ya, bohong. Mayong. Bukan, tapi nggak ada ya. Jadi lo Nggak ada. tidak curiga sama sekali bahwa Nggak, ini sumpah, adalah nggak perusahaan yang nge-hire buat bisnis judi online. nggak curiga sama sekali. Karena nggak ada, bener-bener nggak ada sesuatu yang mengindikasikan ini adalah. Sorry, lo boleh agak serong dikit nggak ngobrol? Oh, iya. Biar muka lo bisa terpampang nyata sama HR yang ada di seluruh dunia ini. Halo ya. HR semua. Gitu. Lanjut lagi Digital ceritanya. strategist di Lanjut sini. lagi ceritanya. Iya, jadi terus abis itu kan ya udah kayak nama, kalau apply di platform itu kan kayak udah lu apply, Iya, forget gitu tinggalin, kan. iya. Kayak, karena belum tentu lu ini kan, bahkan kadang udah di-download CV lu aja belum tentu lu dipanggil. Iya. Curcol jadinya kan. Iya, oke. Well, Terus abis itu ya udah tuh tiba-tiba suatu siang gua dapet message ke nomor pribadi gua. Oh, langsung ke nomor pribadi. Langsung, karena di CV kan gua masukin. Oke. Perkenalkan saya bla bla bla. Pakai dari- bahasa Indonesia. pakai bahasa Indonesia. Oke. Tapi lo tahu perusahaan ini ada di mana waktu itu? harus Enggak. pakai bahasa apa lagi? Oh, iya. Di Bahasa platform G. itu tulisannya Jakarta. Oh, Jakarta. Tulisannya Jakarta Oke. di platform itu. Location-nya. Location-nya Jakarta. Nah, terus udah kan kayak bisa saya telepon gitu. Cuman karena kebetulan waktu itu lagi kalau nggak salah tuh jam makan siang gitu. Oke. Aku pikirnya kayak ntar aja lah abis jam makan siang, karena kan nggak apa ya, kayak nggak terlalu keburu-buru juga lah, nanti juga mungkin bisa. Terus habis itu belum aku balas belum apa, tiba-tiba dia nelpon. Oh. Langsung Oh, dia yang langsung nelpon Iya, agresif duluan. ya. Oke. Kita butuh banget nih, urgently needed. Benar. Terus habis itu tuh udah tuh ditelepon. Pertama ya standar HR lah ya, nanya kualifikasinya apa, pengalamannya apa, terus apa sih campaign-campaign yang pernah dihandle tuh apa aja gitu. Lo ceritain lah itu Ya semua. gue ceritain lah standar lah ya. Nah, Terus habis itu di sini pertama tuh insting gue udah mikir kayaknya ada yang salah deh. Karena biasanya kan kalau misalkan lu rekrutmen gitu, abis ditanya gitu, dia tuh kayak ya ngasih pertanyaan-pertanyaan lanjutan lah, atau dia ngasih tahu job desk-nya gitu ya. Ini tuh dia langsung bilang, oke mas, sekarang kita bakal ngasih tahu gaji dan benefitnya kerja di sini. langsung gitu. di momen teleponan itu. Oke. Langsung. Biasanya kan bahkan malah mungkin nggak di interview pertama ya, yang bahas soal offering dan lain-lain gitu kan. Terus tiba-tiba tuh dia ngasih tahu gaji yang fantastis, tunjangan yang fantastis. Kasih tahu dong. Spill Mau tahu dong. nih? Mau tahu dong. Jadi gajinya itu start from 30 juta. Wow. Gaji doang tuh. Gaji pokok. doang, Nah. gaji pokok doang, dengan tunjangan $250 per bulan. Heeh. Terus di relocation, dia awalnya cuma bilang relocation ke luar negeri doang. Oke. Di momen Belum ini. nyebutin negaranya. Belum nyebutin negaranya. Oke. Relocation ke luar negeri, terus abis itu apa namanya? Dia dapat di sana apartemen disediain, Oke. terus paspor dan segala macam semua diurusin, Oke. visa dan segala macam lah ya. Tanpa lo belum tahu nih negaranya mana yang mau dimaksud. Belum. Terus abis itu disediain supir pribadi juga katanya. Wow. Dan belum dikasih tahu posisi lo apa yang ditawarkan ini. Digital strategist. Maksudnya untuk ngapain digital strategis? Belum. Perusahaan Untuk apa? perusahaan apa belum. gitu. Bikin strategi jualan apa misalnya, atau Belum, brand belum. apa atau PT apa. Oke. Belum. Terus. Di mana mulai menyadari kayak kalau this is suspicious. Ya itu tadi yang pas pertama dia Oh. langsung situ. Tapi kayak pas begitu denger lupa tuh semua. Pas dia Kayak tawarannya oke, gas. Menarik. Siap, menarik. Heeh. Terus habis itu gue tanya kan,
Oh sama katanya medical untuk sekeluarga semua akan ditanggung. Oke. Oh. Oke. Itu sangat menarik untuk seorang bapak-bapak berkeluarga seperti gue. Ah, Terus habis itu ya udah habis itu terus gue nanya relocation kemana Mbak? ah, Ah, ah. ya karena kan harus memikirkan keluarga dong Iya, gitu ya, betul. ditinggalkan Heeh. ya. Oh enggak, keluarga dibawain. Oh dibawa, diajak Dibawa, juga. dikirimin, Oh, kayak dibayarin LPDP semua. ya. Iya. S3 dulu tapi kalau Iya, ada iya, memang iya, iya. sebuah Kalau ini mah nggak keluarga. usah, nggak perlu Oke. S3 apa itu. Oh iya. Terus iya, habis iya. itu udah tuh, gue nanya kemana gitu. Karena sebelumnya gue sempet ada ikut rekrutmen juga di perusahaan lain, tapi perusahaan bener ya ini. Hmm. Hmm. Itu mau relocation ke Bangkok waktu Oh, itu. oke. Terus gue mikir, oh mungkin sama kali kayak yang itu ya Iya. gitu Heeh. awalnya. Terus tiba-tiba dia bilang Kamboja, langsung. Teng. Langsung lo ke judi online nih gitu Karena atau apa? iya karena kan ada film apa tuh ya, series Netflix. Apa No Time to Die lagi. Enggak, bukan. Apa sih beat itu ya kan? Ya pokoknya Bukan itulah, nama gua lupa. motor ya guys. Iya pokoknya Apa itu. tuh? Enggak. Hah? Bentar. Let me search. Terus. Enggak, gue kepo juga dulu nih. Iya. Langsung ke Kamboja. Ini kan maksudnya image Gua tahu. negara itu sekarang tuh sangat erat kaitannya dengan Sama judi merekrut online. Ya. orang Indonesia untuk Iya. bekerja di judi online di sana gitu. Betul. Ya. Gitu. Oke. Terus pertanyaan berikutnya setelah kayak oke, kita akan relokasi ke Dia Kamboja. agak ini lah, agak ragu pas jawab Kamboja sih, to be honest. Hmm. Maksudnya gue ngerasa ada keraguan di nada bicaranya. No more bets. Ya itu. Ya kan? Sorry. Oke. Iya. Lu Bingkun nama karakternya. Nah, Alright. terus Udah aja. terus dari situ tuh gue langsung yang kayak langsung lemes sih jujur. Hmm. Karena begitu Tapi kan belum tentu. Dia bilang Kamboja. enggak dia gue nanya itu buat apa? Enggak, gue minta offering letter. Oke. Oke Mbak, boleh dikirim offering letternya dulu ke emailku, nanti dari situ baru mungkin aku pertimbangin. Gue beralasan gini, karena kan ini soalnya mau keluar negeri ya, butuh keputusan besar bla 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 gitu lah. Tapi lo belum tahu tetap di situ perusahaannya apa Belum, tapi dia udah dan ngurusin apa. terus Dapatlah nih offering letter. enggak, Belum. Dia bilang, nggak mau. dia nggak mau mengeluarkan. kasih offering letter. Oh, oke. Terus dia bilang, tapi Pak kita tuh perusahaan judol. Oh, langsung di situ ya. Iya, ngomong di situ dia ngomong judol. Nomornya nomor Indonesia atau nomor Indonesia. Oke. Nomor Oh. Indonesia. Terus Mas Dilo langsung bilang kayak saya hargai kejujuran Mbak. Enggak sih. Bener. Bener sih. Iya. Kan karena mungkin bisa aja, maksudnya Ditipu kan kalau memang ngomongnya ini perusahaan game online. Itu yang sering kali digunakan oleh Iya. para selebriti. Enggak kok aku mempromosikan game online gitu. Sebenarnya lo cukup beruntung sih, Yo. Gue bilang Kenapa tuh? mendapatkan itu karena dia ngaku langsung judi online sehingga lo bisa memitigasi lebih awal gitu, nggak keburu Iya sih. ke Kambojanya dulu baru lo wah judi lagi. Atau enggak kita baru mau membuat maksudnya aplikasi dating app misalnya. Benar. Atau ngakunya Iya. baru develop sesuatu yang baru di develop misalnya. Nggak gitu kan. Lo lagi Iya sih. dilindungi Tuhan di momen itu. Iya. Gila, Tuhan Udah hebat. sholat berapa kali hari ini? Gak usah dijawab. Enggak Terus usah tadi jawab langsung kayak gue mama. Jadi udah selesai di situ ketika dia bilang kita judol, terus apa lagi respons? Gua Astagfirullahaladzim Mbak. Mbak tahu nggak judi itu dilarang oleh agama dan Roma Irama. enggak sih, gua yang gua lakukan saat itu adalah ya gua berusaha lebih polite lah ya. Kayak gini Mbak, aku minta waktu sampai hari Jumat. Itu kebetulan berarti kalau nggak salah hari Rabu. Normatif tapi sebenarnya dia kayak ngambil gak ya? Enggak, tapi di titik Dan aku butuh angka yang lebih besar Mbak. Iya. Karena Dia kayak resikonya lagi sedang besar. proses menawar ya di situ ya. Bargain. terus ya udah tuh abis itu gue tuh langsung kayak ya aku boleh minta waktu sampai hari Jumat nggak Mbak gitu kan. Oh iya Mas nggak apa-apa. Terus gue beralasan soalnya keluar negeri tuh kan butuh besar Mbak, keputusan yang besar, meninggalkan teman-teman lalai gitu lah. Beralasan ya ngebacot aja sih intinya. Terus abis itu tuh ya udah Mbak, ya udah Mas nanti hari Jumat saya kontak lagi gitu. Udah di situ udah. Terus gue tuh yang kayak
Emas banget jujur karena emang di Ah, sisi lewat nih 30 juta. Sebulan belum. Dikasih itu sih lah. Iya, itu iya. start from loh, jangan lupa. Iya iya iya. Start iya, Start iya. from. Tapi lo tahu kan banyak orang Indonesia yang akhirnya justru di sana luntang-lantung gitu. Bahkan susah keluar dari Kambojanya karena mereka statusnya ilegal masuknya. Karena lo nggak bisa masuk ke Kamboja dengan bilang saya mau jadi karyawan di Iya, perusahaan iya, judi iya. online gitu. Ya Tahu fakta itu gitu. Ah, Ada gitu. yang gue tahu tuh memang ada beberapa yang seperti itu, walaupun Hmm. ada juga beberapa yang dia memang beneran kerja di perusahaan judi online gitu. Mhm. Gue punya teman, jadi ya kan gue cerita soal ini ke beberapa Dia teman gue. Gue punya teman kerja di perusahaan judi online, benar kan? Enggak, teman gue nggak kerja di perusahaan judi online. Jadi gue cerita ke orangnya ada di Indonesia kok. Jadi Tapi judi. enggak. Enggak, soalnya di Kambojanya juga kan perusahaan judi online tuh ada yang legal. Iya, betul. Oh gitu. Heeh. Oh. Jadi teman gue tuh ada yang punya teman kerja di perusahaan judi online. Itu Oh, memang benar dia teman. kerja, Biar dia ke dia- Kamboja ke sana. Mhm. Tiap bulan tuh kirim uang ke kampungnya tuh Oh, cukup besar emang ada gitu. success story yang lo tahu sendiri. Iya, ada. Hmm. Enggak, Akhirnya kayak oh bisa sih sebenarnya. Enggak. Gue akhirnya di hari Jumat itu gue nggak ngontak dia dan dia juga nggak ngontak gue lagi sih. Hmm. Tapi di hari Seninnya dia ngontak gue lagi. Oh, karena menurut dia kayak weekend nih gua mah walaupun gua judi online tetep dong gua mah harus tetap work life balance. Terus ya udah, gue pokoknya sampai total tuh 3 kali dan dengan Apa 2 ini orang yang teleponnya? berbeda. Di kontak sama Oh, Oh, Gini. perusahaan yang sama itu. perusahaan yang sama, tapi yang terakhir tuh orangnya beda. Oke, Hmm. 3 kali dikontak tapi ada 2 orang berbeda yang ngontak Iya, lo. yang pertama sama kedua sama. Telepon yang terakhir ketiga beda. kapan? Terakhir nggak telepon, dia minta telepon, gue nggak mau. Hmm. Anda jangan coba-coba nyebarin berita ini ya. Iya. Gitu. Minta langsung transfer kan, gak langsung telepon tapi langsung transfer sebagai bukti. Oke. Iya, dan di momen Tio ngasih tahu bahwa dia di approach oleh perusahaan judi online itu juga si dari Dubes Indonesia untuk Kamboja juga ngasih pernyataan gitu, ngasih data kalau orang Indonesia tuh lagi banyak-banyaknya yang datang ke Kamboja. Dari data yang legal aja itu banyak banget, dari 2018-2019 yang tadinya jumlah WNI itu cuma sekitar 3.000 orang, sekarang itu ada di angka 123.000 yang entry orang Indonesia ke Kamboja. Wow. Itu yang legal. Itu yang Kalau legal, yang berarti ilegal, kalau legal berarti itu apakah termasuk juga yang berwisata, bervakansi? iya termasuk juga. Oke. Dan asumsinya ada lebih banyak mestinya yang ilegal sih yang datang, karena juga lo tahu nggak, pernah ada di sosial media yang viral bahwa banyak warung pecel lele di Kamboja. Iya, betul. Gara-gara betul. saking banyaknya orang Indonesia yang kerja di situ. Iya. Kerjanya situs judi online. Hmm. Dan Tio harusnya jadi salah satu pengusaha warung pecel lele di situ. Nah, berarti yang legal-legalnya jadi buka warung pecel lele. Bisa. Yang ilegalnya adalah customernya sebenarnya juga. Nah, ngerinya adalah tukang bakso keliling nanti pasti ada di sana yang ternyata adalah intel untuk mencari Oh tahu iya lagi, the real ya. mana-mana aja nih yang masuk ke Kamboja secara ilegal juga. Tapi lo Tapi nyesel nggak? Kalau ditanya angkanya sih nyesel ya jujur. Karena ya itu cukup menggiurkan sih, karena start from kan. Gue sebenarnya mungkin bisa negoin, gue maunya 50 deh gitu. Mungkin. Terus dan ada yang $250 dan lalala. Cuman dari ceritanya teman gue itu katanya si temennya itu takut untuk pulang. Temennya teman gue itu takut untuk pulang dari ke Kamboja. Indonesia. Indonesia. Karena dia dengar desas-desus, gue nggak tahu beneran apa enggak ya. Ini berdasarkan cerita teman gue. Dia bilang katanya kalau misalkan pulang, takutnya begitu pulang langsung ditangkap sama polisi karena judi online gitu kan. Haduh, tapi sebetulnya untuk orang, ya maksudnya ini adalah satu penawaran yang cukup menggiurkan kan, betul ya gitu. Dan pastinya juga menurut pastinya banyak gak sih yang akhirnya juga tergiur untuk menerima tawaran ini gitu. Dari cara berbicara, dari offering yang diberikan, dari mungkin ya dia jujur di awal ini adalah judul, terus orang kayak well ya udah. Tapi gini yuk, kualifikasi yang dia minta itu secara pendidikan misalnya apa? Dia ya standar lah, D3 S1. Oh ada D3 S1-nya. SMA bisa nggak? Di Atau untuk ini posisi sih nggak yang ada lain ya. Mungkin ada posisi lain ya. Oh.
Coba dong telepon lagi tanya SMA bisa nggak gitu. Gue pengen tahu Kalau yang bisa tuh SMK bisa. vokasi, yes. Enggak, gue pengen tahu gimana pendidikan yang lebih rendah lagi mestinya akan lebih mudah digodanya untuk ikut join gitu. Lo mungkin dengan lo S1 masih punya lebih banyak pertimbangan karena terlepas dari mungkin lo juga punya keluarga di sini. Tapi kalau misalnya yang pendidikan lebih rendah, lebih banyak lagi dong yang bisa mereka tarik untuk bisa bikin judi online ini nonstop gitu. Dan memang dari Indonesia tuh paling banyak ininya pekerjaannya kan di Kamboja sana. Mungkin itu dia tadi, mungkin untuk posisi-posisi lain ada yang malah mungkin requirement-nya lulus SD aja juga bisa kali, mungkin. Iya, kita nggak iya, tahu. makanya. Tapi kemarin itu dikasih taunya D3 ya, D3 minimal ya? S1. Karena kan untuk strategis. Boleh di-spill nggak sih, Mas, nama perusahaannya? Aduh. Biar jadi mitigasi aja, tapi mungkin mitigasinya Inisial. huruf. Huruf pertama sampai ke 7 Jangan dong. Waduh, banyak juga ya. Padahal angkanya hurufnya cuma 8. Sisa satu lagi. Tapi cuma sebetulnya spasi sisanya. ada langkah-langkah untuk mengantisipasi nggak? Karena kan pastinya sekarang jadi udah tahu, oh ini nih kalau perusahaan yang terindikasi dengan judul nih pasti menggunakan kata-kata kunci ini, atau sebetulnya suspicious. Ya maksudnya Ketika perusahaan tuh tawarannya harusnya juga berlebihan udah bisa. Ya kenapa harus tutupi website perusahaannya misalnya, atau mungkin job requirement-nya lah atau apa. Sebenarnya kalau sekarang tuh kalau dibanding sama 3-4 tahun lalu, sekarang tuh lebih nyaru sih. Kalau dulu kan ya mereka agak terang-terangan ya, nama PT-nya tuh masih ada hubungannya sama judul gitu. Kalau yang sekarang tuh kemarin yang tempat gua apply itu nggak mengindikasikan kalau itu judul sama sekali. Iya. Cuman sekarang kalau saran gue tuh gini, ketika lu bekerja di suatu role, lu kan pasti tahu nih range gaji lu tuh berapa sampai berapa gitu kan. Kalau menurut lu ini jauh banget di atas range gaji gue, dan lu harus relocate, reconsider aja sih. Iya, harus realistis berarti ya gitu. Iya. Kayak ya meng-apply menjadi apa kok gajinya gaji CEO gitu kan. Bener. Kayaknya kayak suspicious banget. Ya, too good to be Sangat, true. sangat. Dan ini harus diketahui juga, untung gak jadi nih Mas Tio, karena Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap seorang pria yang diduga menjadi telemarketing dan supervisor website judi online yang dioperasikan di Kamboja. Negara Kamboja. Ini nggak cuma di Jakarta aja, di Jawa Barat juga kemarin ada yang digerebek gitu sama kepolisian karena mereka jadi telemarketing juga, ada salah satunya, dan itu servernya juga di Kamboja. Jadi kayak mungkin lo bisa kalau misalnya takut direlokasi cari yang ada di sini. Tapi kan Tapi ini kan juga sama aja. Habis itu kita wawancara lagi lo tapi udah sebagai tersangka. amit-amit. Coy, dan itu pasti iming-imingnya gitu dari perusahaannya. Enggak, ini WFH kok. Cuman dengan modal handphone dan sinyal aja. Betul. Sinyal, kuota. Handphone dan Starlink. Dan Supaya Starlink. bisa stabil dimanapun berada ya. Tapi sebenarnya yang lo punya itu gaji cukup tinggi loh. Karena info dari Dubes Indonesia untuk Kamboja nih Pak Santo Darmo Sumarto, itu gaji rata-rata pekerja industri judi di Kamboja itu bersihnya 600 sampai 800 USD per bulan, atau sekitar kayak 12 juta, 13 juta something. Dia 30 juta. Belum lagi kalau downline-nya mungkin ini yang 600 800 USD ini. Dan pastinya juga nggak bayar pajak ke Indonesia, Iya, benar. ke Indonesia. Karena ilegal. Iya, karena temanku juga yang bekerja di luar negeri lainnya, di let's say misalnya yang WHV di Australia, kemudian yang di Jepang juga tuh, itu memang sebagai warga negara asing negara sana ya, pajaknya tuh lumayan. Dan berarti ini bersih Yang Jepang. dong. Yang Jepang lumayan tuh. Kalau Jepang soalnya dia dua-duanya online, judi offline legal, judi online legal. Dia nggak kerja judi. Oh enggak kerja judi. Bukan. Oh pajaknya ya pokoknya. Pajaknya karena dia bekerja secara Iya, legal gitu. Karena dia akan dapat pensiunan, dapat asuransi di Iya, sana iya, gitu. iya. Kalau ini kan berarti 30 juta tuh bersih sih. Pajaknya nggak dikenain lagi kan. Gitu. Menurut gua ambil sih. Biar Enggak, bisa diwawancara bercanda, lagi bercanda, nanti. bercanda. Kalau misalkan ini gimana?
saya ada temen nih, terus gue kasih nomor lu gitu. Oh iya. Boleh buat jadi narasumber gua tapi ya. Proses riset. Iya, iya, Proses iya. riset. Kita- Tapi kalau menarik bisa dipertimbangkan enggak dong? Enggak dong. Iya, Iya. bisa juga kalau dia mau membuka boroknya Tabir. sendiri. Iya benar juga. Tapi ini sekali lagi buat detikers mungkin ada yang dapat approachment kayak yang dialami sama Tio bisa Mhm. langsung dimitigasi kalau nggak mau terjebak dalam industri haram ini karena ini juga lagi Gencar ya. gencar-gencarnya Ya. diperangi sama pemerintah Indonesia. Kalau nggak mau berakhir di jeruji langsung tolak aja ya. Betul, dan ya kita langsung berikan semangat lagi untuk rekan-rekan yang sudah pada menangkap pelaku-pelaku judi online ya, baik itu yang di dalam negeri ataupun yang di luar negeri. Karena ya ini salah satu berita yang aku sempat baca juga bahwa pembangunan negara ini nih yang Mhm. juga punya pekerja-pekerja judi online. Hmm. Jadi bagus banget mereka pertumbuhannya Oh, maksudnya ekonominya melesat gara-gara ekonominya di lubang melesat. ini. Dan uangnya dari mana? Dari korban-korban judi online. Walaupun aku nggak suka menyebut mereka sebagai korban sih, pelaku. Ya karena mereka ya, secara mereka sadar juga, melakukan iya. judi online ya gitu. Tapi Dan kita semangat- perangi bersama-sama. Dan semangat untuk seluruh warga negara Indonesia yang Mhm. lagi nyari kerja juga, Iya. mencari kehidupan yang lebih baik, tapi mudah-mudahan tidak malah terjebak dalam industri hitam gelap seperti ini ya. Betul, betul, betul. Tenang aja, Pak Prabowo menjanjikan ekonomi Indonesia akan tumbuh minimal 8%, artinya akan lebih banyak lapangan pekerjaan yang tercipta, gajinya juga akan lebih banyak. Amin. Amin. Apalagi kemarin habis Ya. bawa pulang investasi yang luar biasa juga dari luar negeri ya. Banyak, bener. Jadi banyak investor-investor juga yang mudah-mudahan Hmm, berimbas juga dengan lapangan pekerjaan yang semakin banyak. betul. Lo harapannya apa? Harapannya ya Semoga perusahaan semoga ada Indonesia. perusahaan di Indonesia yang bener meng-hire gue gitu. Oh iya, jangan sampai kalian duluan sama ini ya HR judi online ini ya. Iya. Ada kok di LinkedIn, cari aja. Apa namanya linkinnya? Kesebut juga tuh nama platform. Udah kau tutup tadi. Pokoknya Ya, kalau- namanya adalah siapa Pak namanya? Budi Harsono. Nah. Ya, Iya. cari Kayak aja. nama orang Hashtagnya open to work banget Bismillah gacor. fix. Belakangnya gacor. Bismillah gacor. Oke, terima kasih Mas Tio Terima kasih. sudah hadir Terima menerjang kasih. tendian dan mampir ke Detik Sore. Mhm. Mudah-mudahan berguna pengalamannya Amin. buat Detikers semuanya. Mhm. Terima kasih juga buat Detikers yang sudah menyaksikan Detik Sore dari jam 3:30 tadi. Dan tentunya esok hari kita akan edisi spesial ya Pilkada. Kita akan mulai dari jam 3 sore. dini hari. Ah, Oh, bukan. ya silakan aja sambil distribusi kotak suara. Iya, Sambil ini ya ngehias KPU ya. Oh iya benar. Kita Hias bilik coblos. Baru beroperasi jam 9 pagi. Oh gitu. bagi pengguna Transjakarta. Oh, Oke. bagi para pengguna Mau Transjakarta, ngomong sendiri nggak? besok Bayar Transjakarta untuk baru akan beroperasi jam 9 pagi. Yes. Ya. Jadi mohon dimaklumi kalau misalnya ada transportasi umum yang mungkin agak sedikit telat karena mereka juga mau menunaikan hak pilihnya. Lo juga milih besok? Milih, Mm-mm. tapi di Bekasi. Oh, buat Jawa Barat berarti. Iya, betul. Semangat. Oke, besok kita balik lagi jam 3 sore mulainya Detikers. Yes. Selamat memilih untuk besok seluruh teman-teman yang akan menggunakan hak pilihnya. Yap. Sekali lagi kita pamit dulu, Eduardo Simorangkir pamit. Eiza Magfira pamit. Dan juga Budi Harsono. ya Budi Harsono juga pamit. By the way kita punya tagline. Oh, Ya. apa Kalau tuh? misalnya kita bilang Detik Sore, lo bisa bantu dengan bilang gak Gak cuma cuma hore-hore. Gak cuma hore-hore. Oke. Gaya Ah. judi online. Gak cuma hore-hore gacor. Hire me. Oh, iya. Pokoknya jangan gak cuma hore-hore ya. Iya. Oke, sekali lagi Eduardo Simorangkir pamit. Eiza Magfira pamit. Dan seluruh kru yang bertugas juga pamit. Besok kita ketemu lagi cuma di Detik Sore. Gak Gak cuma hore-hore. hore-hore.